Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sedulur, Sugeng Pinanggihan Malih. Selamat bertemu kembali di channel Agus Pratondo. Masih bersama saya Mukidi yang dipasrahi lagi untuk menemani waktu santai Anda sekalian. Karena para host wanita andalan kita sepertinya lagi sibuk menaklukkan dunia nyata. Oke para sedulur, hari ini saya mau mengajak Anda merenungi sebuah surga dunia yang muat di dalam saku celana kita, yang setiap hari menemani kita kerja, galau, bahkan sampai menemani kita pas lagi nyuci piring. Nopo niku? Nggih, leres Spotify. Bagi saya pribadi, seorang tunanetra, Spotify ini awalnya terasa seperti keajaiban dunia ke-8. Bayangkan, dulu kalau mau dengerin lagu saya harus nabung, pergi ke toko kaset, terus meraba-raba sampul albumnya yang ada tulisan braille-nya. Ada prosesnya, ada perjuangannya. Lah saiki, tinggal ngomong sama HP. Oke Google, putar lagu Gano Campursari, langsung mak jering. Jutaan lagu dari seluruh dunia ada di ujung telinga kita. Surga tenan kan? Tapi para sedulur, ternyata di balik surga yang kita nikmati ini, ada jeritan pilu dari para penghuninya. Sinten niku? Nggih, para musisi. Ternyata surga bagi kita bisa jadi neraka bagi mereka. Loh, kok iso? Jadi begini ceritanya. Dulu kalau musisi jual satu album fisik, mereka bisa dapat untung lumayan. Bisa buat beli cilok lah. Lah sekarang, dari setiap lagu kita yang diputar di Spotify, musisi itu cuma dapat, siap-siap ya, jangan kaget, sekitar 65 perak. Lah adalah, 65 perak, itu buat bayar parkir motor di pinggir jalan aja nombok bos. Itu pun yang 65 perak masih dipotong sama Spotify, dipotong sama label rekaman. Akhirnya, yang sampai ke tangan musisi cuma remah-remah rengginang yang jatuh di lantai. Dan penderitaan tidak berhenti sampai di situ. Mulai tahun 2024, Spotify bikin aturan baru yang lebih nyelekit. Kalau lagumu dalam setahun gak diputar minimal 1000 kali, kamu gak akan dibayar sama sekali. Nol besar. Ini ibaratnya kita udah kerja setahun, pas mau gajian bosnya bilang, maaf, performa Anda tidak mencapai target, jadi gajinya buat nomboki bonus direksi aja ya. Ambiar. Ini yang bikin musisi sekarang jadi kayak ikut MasterChef. Mereka harus bikin lagu yang jurinya adalah algoritma. Lagunya harus dibuat semenarik mungkin di 30 detik pertama, biar nggak di-skip sama pendengar dan tetap dihitung. Akhirnya, seni membuat lagu yang punya intro, ref, dan outro yang indah, pelan-pelan hilang. Diganti sama seni gimana caranya bikin orang nggak nge-skip di 30 detik pertama. Sedih. Terus ada lagi soal algoritma. Spotify ini kan pinter ya, dia tahu lagu apa yang kita suka. Akhirnya, setiap hari kita disuguhi lagu yang itu-itu lagi, yang mirip-mirip lagi. Kita jadi kayak hidup di dalam gelembung selera kita sendiri. Bagi saya, ini bahaya. Dunia saya kan lewat suara. Kalau suara yang saya dengar cuma itu-itu saja, artinya dunia saya jadi makin sempit. Saya jadi nggak kenal sama musik jazz dari Ethiopia atau musik rock dari Mongolia. Karena si algoritma mikirnya, si Mukidi ini sukanya cuma campur sari sama keroncong. Sedih. Dan yang paling bikin saya ngelus dodo, ternyata ada plot twist yang lebih ngeri. Pertama, Spotify mulai pakai AI buat bikin lagu. Lagu buatan jin digital ini gak perlu bayar royalti, gak pernah protes, nurut aja. Praktis kan? Kedua, dan ini yang paling bikin saya mikir, CEO Spotify, Bapak Daniel Ek, ternyata juga investasi di perusahaan AI militer. Perusahaan yang bikin teknologi buat drone perang. Lah, Gusti. Jadi setiap kali kita dengerin lagu galau sambil nangis di pojokan kamar, uang 65 perak itu setelah diputar-putar, ada kemungkinan secuil bagiannya ikut mendanai pengembangan teknologi yang bisa dipakai buat perang. Keringat seniman, air mata pendengar, jadi modal buat bikin alat tempur. Iki swisora lucu bos. Jadi pripun nasibipun? Apa kita harus berhenti pakai Spotify? Ya, mboten perlu se-ekstrem niku. Tapi kita sebagai pendengar bisa jadi lebih bijak. Para musisi sekarang menuntut dua hal sederhana, bayaran yang adil dan transparansi. Kita bisa ikut mendukung perjuangan itu. Caranya, kalau kita benar-benar suka sama seorang musisi, jangan cuma di stream. Coba deh beli merchandise-nya, kaosnya, atau topinya. Atau kalau ada rejeki, datang ke konsernya. Atau paling tidak beli album digitalnya. Percayalah, satu kaos band yang kita beli nilainya bagi si musisi itu jauh lebih besar daripada kita muterin lagunya ribuan kali di Spotify. Dengan begitu, kita memastikan dukungan kita sampai langsung ke senimannya, bukan nyasar buat nambahin koleksi drone. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah tahu fakta-fakta ini, apa yang ada di pikiran kalian? Coba tulis unek-unek kalian di kolom komentar.
Dan tentu saja, kalau obrolan ngalur ngidur tapi berisi dari saya ini cukup membuka wawasan, monggo tombol like-nya dipencet dengan ikhlas. Biar kita bisa terus ngopi sambil mikir bareng, pastikan tombol subscribe dan lonceng keramatnya sudah kalian klik. Saya Mukidi, pamit dulu. Ingat, jadilah pendengar yang cerdas yang tidak hanya menikmati musiknya, tapi juga peduli pada nasib pembuatnya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.